udahlah, kita pikir ya udah mungkin dalam kondisi yang sakit, dan kita juga menghargai, menghormati apa yang diambil oleh pihak penyidik pada saat itu, ya kan, mengenai tidak dilakukan penahanan pada saat itu, ya kita juga hormati. Kita masih menunggu proses hukumnya bagaimana, dan kita mengharapkan proses hukum itu adil seadil-adilnya. Kedatangan ke ruang penyidik adalah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap yang bersangkutan. Apakah betul sakit dan sebagainya. Karena dalam pemeriksaan terakhir yang bersangkutan menyatakan sakit, tetapi ada aktivitas lain yang dilakukan di luar yang semestinya tidak dilakukan untuk orang yang sakit. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, ya, hasilnya dinyatakan sehat oleh tim dokter dari Polda Metro Jaya. Kemudian saat ini sedang menjalani pemeriksaan lanjutan. Yang beredar itu sungguh miris bagi kami yang sudah konsisten mengawal perjalanan case ini sampai ke titik sejauh ini, namun ada hal-hal yang melukai, bahkan menurut kami ini sangat tidak layak dipertontonkan di Republik ini. Dengan adanya video yang beredar itu, seharusnya ada tindakan tegas dari pihak yang berwenang, khususnya penyidik. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya, sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Sempat lolos, polisi jelaskan alasan Roy Suryo ditahan buntut kasus penistaan agama Memes Tupa. Roy Suryo mulanya tidak ditahan polisi dalam proses pengusutan kasus penistaan agama dan ujaran kebencian yang menjeratnya. Hal itu lantaran polisi meyakini bahwa Roy tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Dia juga diyakini akan bersikap kooperatif. Namun, pada Jumat 5 Agustus 2022, Polda Metro Jaya berubah pikiran lantas menahan Roy Suryo terkait kasus pencederaan SARA. Langkah itu dilakukan lantaran kini pihak berwajib kehilangan kepercayaan atas tindak tanduk pakar telematika tersebut. Polisi khawatir Roy Suryo yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu akan menghilangkan barang bukti sebelum persidangan dimulai. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengkonfirmasi putusan itu sudah melalui perembukan panjang penyidik. Roy Suryo, kata Zulpan, ditahan mulai Jumat malam seusai menjalani pemeriksaan lanjutan. Selain itu, Polda Metro Jaya juga menyita sejumlah barang bukti pendukung. Sudah 4,5 jam diperiksa Bareskrim sebagai tersangka. 4 petinggi ACT berpotensi ditahan. Bareskrim Polri memeriksa 4 petinggi lembaga aksi cepat tanggap sebagai tersangka untuk pertama kalinya, Jumat 29 Juli 2022. Kesempatannya adalah Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin, Ketua Dewan Pembina Yayasan ACT Nova Riyadi Ilham Akbari, Anggota Dewan Pembina Yayasan ACT Heriana Hermai, dan Ketua Yayasan ACT Ibnu Kajar. Mereka sudah menjalani pemeriksaan sejak pukul 13.30 WIB hingga pukul 18.00 atau sudah 4,5 jam. Mereka belum juga keluar dari ruangan pemeriksaan di Mabes Polri. Kepala Biro Penerangan Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, keempatnya diperiksa untuk pertama kalinya setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin 25 Juli 2022 lalu. Menurut Ramadan, apakah nantinya akan dilakukan penahanan terhadap keempatnya, itu menjadi kewenangan penyidik. Dari hasil pemeriksaan sementara, kata Ramadan, Yayasan ACT ini mengelola 2 anggaran, yakni anggaran implementasi dan anggaran operasional. Ramadan menyatakan keempatnya dijerat dengan pasal berlapis mulai dari soal penyelewengan dana hingga pencucian uang. Selanjutnya, pasal 70 ayat 1 dan 2 junto pasal 5 UU nomor 16 tahun 2001, sebagaimana telah diubah UU nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Berikutnya, pasal 3, pasal 4, dan pasal 6 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta yang terakhir pada pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP. Selama ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi khusus Bareskrim telah meminta keterangan 18 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan penyelewengan dana oleh yayasan aksi cepat tanggap.
Pemeriksaan saksi-saksi telah bergulir sejak Ditipideksus melakukan penyelidikan pada Jumat 8 Juli 2022. Sebelumnya, Kepala Subdirektorat 6 Direktorat Tindak Pidana Korupsi khusus Bareskrim Komisaris Besar Andri Sudarmaji menuturkan pihaknya telah melengkapi administrasi dalam penyidikan kasus ACT. Dia menuturkan saat ini 4 orang tersebut belum dilakukan penahanan. Mengenai waktu penahanan, dia tidak menyebutkan lebih lanjut. Andri menjelaskan, masih ada kemungkinan saksi lain dalam kasus ini yang bakal diperiksa. Hal itu dilakukan untuk melihat tambahan data atau keterangan yang dibutuhkan. Selain pencekalan atas keempatnya, polisi juga telah menyita 56 kendaraan operasional milik ACT yang berada di gudang kawasan Gunung Sindur, Bogor. Camat Gunung Sindur membenarkan adanya gudang ACT di wilayahnya. Namun pihak ACT selama ini belum pernah melapor kepada kecamatan terkait aktivitas gudang yang berada di kawasan Gunung Sindur. Baru terungkap drama usai Brigadir J diautopsi, ada jenderal yang kebingungan coba menutupi sesuatu. Akhirnya almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua alias Brigadir J telah dimakamkan kembali dengan prosedur kedinasan Polri setelah diautopsi. Kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua, Komarudin Simanjuntak, menyebut ada pihak yang berupaya menghalangi pemakaman secara kedinasan Brigadir Yosua usai otopsi ulang di RSUD Sungai Bahar Rabu 27 Juli 2022 kemarin. Komarudin Simanjuntak mengaku bahwa ada jenderal yang kebingungan dan ada pihak yang mencoba menutupi sesuatu. Momen itu terdiri setelah Brigadir J selesai diautopsi ulang. Komarudin Simanjuntak sempat berunding dengan berbagai pihak, termasuk dengan seorang jenderal di Bareskrim Polri terkait rundingan tersebut. Menurutnya, masih saja ada pihak yang menutupi hal ini. Kita dari pihak yang berkehendak membuka, tapi kan ada juga pihak yang berkehendak menutup, kata Komarudin Rabu 27 Juli 2022. Katanya, Presiden sudah mengamanatkan agar kasus ini dibuka seterang-terangnya. Ia mengungkapkan sejumlah kesepakatan dari kepolisian kepada pihak keluarga tidak dijalankan, mulai dari CCTV khusus untuk keluarga. Keluarga boleh melihat proses autopsi, boleh memfoto dan memvideokan dibatalkan sehingga menimbulkan kekecewaan. Katanya terjadi saling lempar antara seorang jenderal di Bareskrim dengan polisi berpangkat AKBP di Jambi saat dimintai pertanggungjawaban pemakaman secara kedinasan ini. Setelah perdebatan saling lempar tersebut, Komarudin kemudian memposting sebuah tuntutannya di media sosial Facebook pribadinya, serta menyampaikan ke media dan meminta perhatian dari Presiden, Panglima, Menko Polhukam, DPR, dan Kapolri. Maka dia berhak mendapatkan upacara kedinasan secara Polri dalam hal pemakaman, sebutnya. Dokter forensik akui alami kesulitan saat otopsi jenazah Brigadir J. Proses otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua sudah selesai dilakukan pada Rabu 27 Juli 2022. Brigadir Yosua tewas ditembak Baradae di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Proses autopsi jenazah Brigadir Yosua dilakukan 7 dokter spesialis yang dipimpin Ketua Tim Dokter Forensik sekaligus Ketua PDFI, Dr. Ade Firmansyah. Dalam autopsi ulang ini, Dr. Ade membeberkan apa saja yang diperiksa dan ditemukan di tubuh jenazah Brigadir Yosua. Hal ini dikarenakan prosesnya autopsi ulang ini mengalami beberapa kesulitan. Pertama, karena jenazah sudah diformalin dan sudah mengalami beberapa derajat pembusukan. Jenazah sudah diformalin dan sudah mengalami beberapa derajat pembusukan yang sudah kita antisipasi memang akan terjadi, ungkapnya. Selain luka pembusukan, tim forensik juga melihat jelas bentuk jenazah pasca autopsi, mulai dari sayatan untuk membuka kepala yang biasanya dilakukan dari tulang mastoid kanan ke arah kiri, serta ada luka garis membentuk huruf I mulai dari dagu hingga ke kemaluan. Ada juga menyebutkan ada tanda-tanda telah dilakukan proses formalin. Dipantau Komnas HAM dan Kompolnas. Proses autopsi Brigadir Yosua tersebut juga dipantau Komnas HAM dan Kompolnas. Komnas HAM dan Kompolnas mengikuti proses autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua di RSUD Sungai Bahar, Rabu 27 Juli 2022 sebagai pengawas eksternal. Komnas HAM diwakili pengawasan internal dan kerjasama Gatot Ristanto dan Kompolnas diwakili oleh Komisioner Pongki Indarti. Dalam konferensi pers yang dilakukan di halaman RSUD Sungai Bahar, perwakilan Komnas HAM Gatot Ristanto mengatakan kehadiran dirinya untuk memastikan adanya keterbukaan informasi dalam proses autopsi jenazah Brigadir Yosua. Tentunya apa yang dihasilkan nanti dari proses ini pihaknya akan menunggu
Sementara itu pihaknya siap jika memang dibutuhkan untuk melengkapi informasi yang sudah ditemukan. Sementara itu, Pungki Indarati mengatakan pihaknya ingin memastikan proses ini dilakukan secara profesional. Ia menyebut dengan hadirnya Dr. Ade dan tim forensik lainnya adalah bentuk scientific crime investigation. Ia berharap masyarakat bersabar untuk menunggu hasil otopsi yang sudah dilakukan.